رمضان 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 يا حبيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Sampurasun, Palawargi Kemenag Cimahi. Welcome to podcast Kemenag Cimahi Berseka. Ruang inspirasi yang penuh nilai kebaikan dan semangat Kemenag berdampak untuk umat. Bersama saya, Nafisa. Dari Kemenag Cimahi suara bermula, cerita baik untuk sesama. Nilai dan karya menyatu di sana. Podcast Berseka hadir dengan makna. Podcast Berseka, suara yang berdampak, menyapa hangat, menyalakan semangat. Dari Kemenag Cimahi untuk kita. Palawargi Kemenag Cimahi, alhamdulillah di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini kita bisa bertemu kembali dalam podcast Kemenag Cimahi Berseka edisi Ramadan. Di bulan Ramadan ini bukan hanya bulan yang penuh dengan kebaikan, namun juga penuh dengan ibadah sosial. Dan dalam peran ibadah sosial ini ada sosok yang sangat berperan di masyarakat, yaitu peran seorang perempuan. Kita akan berbincang tentang peran perempuan di ranah sosial di bulan Ramadan ini bersama penyuluh agama Islam Kota Cimahi. Beliau merupakan penyuluh wanita. Beliau adalah Ibu Rida Romdiani SHMH. Mari kita sambut bersama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semangat ya Bu. Semangat. Bulan Di Ramadan penuh berkah. Iya betul. Penyuluh makin sibuk nih di bulan Ramadan. Tetap semangat. Luar Majelis biasa. Taklim. Iya, betul. Luar biasa. Boleh Ibu boleh diperkenalkan dulu profiling sebagai penyuluh agama Islam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Kementerian Agama Kota Cimahi. Perkenalkan, nama saya Rida Romdiani, bertugas di KUA Kecamatan Cimahi Utara sebagai penyuluh agama Islam. Tugas pokok dari penyuluh agama Islam yaitu berdampingan dengan masyarakat dalam upaya pemberian penyuluhan keagamaan, baik itu di majelis taklim, di organisasi kemasyarakatan, juga di kantor-kantor pemerintah yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Demikian. Oke, luar biasa. Jadi Palawargi Kemenag Cimahi penyuluh agama juga terkenal dengan garda terdepannya Iya, betul, Kementerian Agama betul. karena memang penyuluh agama itu langsung ya Bu ya. Langsung terjun ke masyarakat. Langsung Betul. terjun ke masyarakat. Oke, luar biasa. Baik, Palawargi Kemenag Cimahi, kita masuk kepada temanya nih. Kita akan membahas tentang Ramadan, perempuan dan kepedulian sosial. Nah, apa sih makna kepedulian sosial di bulan Ramadan dalam kehidupan masyarakat menurut Ibu sendiri? Baik, sahabat-sahabat semua, seperti dalam Al-Quran, qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi bulan puasa ini bukan hanya berkaitan dengan ibadah mahdhah saja, yaitu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga merupakan ibadah sosial, hablum minan nas, di mana dalam berpuasa kita bisa merasakan betapa orang-orang yang jarang sekali mendapatkan makanan, kita bisa merasakan bagi kaum-kaum yang memang mungkin dalam pemenuhan gizinya tidak selengkap kita semua, dan hubungannya dengan masyarakat tentu kaitan dengan kepedulian kita, kepekaan kita terhadap kebutuhan-kebutuhan yang vital di masyarakat. Bisa dilakukan dengan memberikan suguhan-suguhan yang memang di tempat ibadah di majelis atau di majelis taklim biasanya tidak ada makanan, tetapi di bulan puasa kita sering diadakan takjil, mungkin diadakan, malahan ada di sebagian masjid yang mengadakan sahur bersama. Jadi semua masyarakat bisa mengambil dengan gratis gitu.
Oke, Iya, luar biasa. Jadi memang kepedulian sosial di bulan Ramadan itu adalah berupa kepekaan ya Bu ya, iya betul betul. kepekaan terhadap sesama manusia gitu, luar biasa. Nah Bu, kalau kita lihat di lapangan nih ya, peran perempuan ini kan sangat dekat gitu ya Bu ya dengan aktivitas sosial masyarakat gitu. Nah, kalau menurut Ibu nih, bagaimana peran perempuan dalam kepedulian sosial di bulan Ramadan ini? Iya. Betul, peran perempuan di dalam bulan puasa itu dilihat sangat semarak. Mm-mm. Bisa dilihat di majelis-majelis taklim itu jadwal-jadwal secara bergiliran untuk menyediakan makanan bagi masyarakat. Iya. Tentu ini dipelopori oleh Mm-mm. perempuan biasanya, Iya, dan ibu-ibu. saya yakin kalau kita melihat di masjid-masjid dan majelis taklim yang mempunyai kepedulian terhadap sajian yang ada di masjid untuk takjil atau untuk sahur itu dipelopori oleh perempuan. Oke. Dan ini bisa dibuktikan saya sebagai tentu di binaan-binaan kepenyuluhan di majelis-majelis taklim itu dari Mm-mm. sekarang sudah ribut. Oh ya. Para ibu-ibu itu, ini gimana? Hari pertama kita buat apa? Hari kedua kita buat Wah, apa? Dan itu 1 bulan full. luar biasa. Dan tidak melihat bahwa Mm-mm. ada yang keberatan Mm. dengan penyediaan hal-hal yang bersifat apa istilahnya kepedulian kita terhadap masyarakat. Mm-mm. Dan qadarallahnya sendiri itu biasanya non muslim juga bisa mengambil takjil yang kita sediakan Luar biasanya. biasa. Mangga silahkan, misalnya ada yang sedang lewat di depan Mm-mm. masjid itu bisa mengambil Oke. dengan porsi yang sama seperti muslim. Nah, ini juga sebagai bukti bahwa Islam rahmatan lil alamin itu di Betul. situ, bahwa rahmat bagi semua alam dan semua pemeluk agama bisa menikmati kebahagiaan di bulan Ramadan. Oke, luar biasa. Jadi memang perempuan itu menjadi penggerak ya Bu ya, bagi keluarga dan bagi Betul, lingkungan. Luar biasa. Oke. Banyak sekali kepedulian sosial itu lahir dari rumah gitu kan ya. Mengapa sih peran ini selalu lekat dengan perempuan? Iya, selain dari kebiasaan kita sebagai orang timur bahwa Mm-mm. pekerjaan domestik itu Iya. dilakukan oleh perempuan, tetapi di generasi Gen Z ini tampaknya sudah mulai bergeser sepertinya ya. Jadi domestik itu tidak hanya dilakukan perempuan, tapi dalam hal menggerakkan kepedulian sosial itu karena perempuan sangat mengerti dan paham Mm-mm. apa yang dibutuhkan. Seperti sekarang ini, misalnya di bulan puasa, pasti ibu-ibu itu udah mulai nih memberikan amanah kepada anak-anaknya. Anak-anak, besok kita berpuasa, jangan lupa niatnya, jangan lupa ibadahnya, tadarusnya harus digerakan lagi, Ya. sholatnya jangan ketinggalan. Itu biasanya ibu-ibu. Ya. Ibu-ibu biasanya, dan ini tampaknya menjadi kekuatan Mm-mm. bagi kita ibu-ibu untuk bisa beramal, karena memang di sela-sela sama-sama sibuknya mungkin sebagai Mm-mm. orang tua, tetapi seorang perempuan, seorang ibu masih menyempatkan diri untuk bisa peduli terhadap keluarga dan juga masyarakat. Tapi sangat disayangkan kalau di kepengurusan DKM mungkin jarang sekali ibu-ibu ditempatkan di tempat-tempat strategis, hanya sebagai pelengkap saja biasanya. Ya. Ya, urusan dapur itu ya, Mm-mm. urusan makanan mangga silakan ke ibu-ibu. Tapi mungkin ke depannya ibu-ibu bisa ditempatkan di ranah-ranah strategis yang bisa lebih menjangkau kepeduliannya terhadap masyarakat. Jadi tidak hanya ditaruh di bagian pelengkap saja, mungkin gitu ya. Perempuan datang haid. Gitu. Betul. Itu kan pasti laki-laki nggak mungkin haid ya Bu ya. Nah, kalau ngomongin itu kan mengerucut kepada perempuan itu sendiri karena itu adalah kodratnya perempuan. Nah, apakah nilai ibadah perempuan di bulan Ramadan itu berbeda dengan laki-laki? Saya kira ada dalam suatu hadis Tirmizi mengatakan bahwa apabila seseorang memberi makanan untuk orang yang berpuasa, maka orang tersebut akan diberikan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi nilai pahala berpuasanya orang tersebut. Oke. Jadi perempuan dikala datang haid, karena itu adalah
alaminya, kodratnya seorang perempuan, maka ada hal-hal yang bisa kita kerjakan. Yang pertama, memberi makanan terhadap orang yang berpuasa itu, tetapi dalam proses pembuatannya kita niatkan untuk beribadah dan juga memberikan kemanfaatan bagi yang berpuasa. Yang kedua, kita bisa memperbanyak zikir dan sholawat. Tentu perempuan itu kekuatannya ada dalam doa, ada dalam tirakat. Makanya saya sering menyampaikan hal ini kepada majelis talim binaan saya, bahwa ibu-ibu jangan punya waktu untuk menggibah lebih banyak. Hindari gibah, karena memang kita perempuan dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam itu harus diisi dengan zikir dan sholawat. Karena kekuatan kita ada di sana. Kita mendoakan anak-anak kita mendoakan suami kita mendoakan orang-orang tua kita yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Itu doa yang nyampe ke Bapak itu doanya anak perempuan. Jadi berbahagialah bagi orang tua yang mempunyai anak perempuan, karena doa yang sama Allah Subhanahu wa taala diijabah itu untuk ayahnya doa perempuan. Jadi bagaimana seorang ayah harus dekat dengan anak perempuan, ya karena doa anak perempuan itu mustajab. Dan saya kira perempuan dalam setiap langkahnya sangat harus hati-hati, karena fitnah, dan juga ada beberapa ulama ya, ada yang masih mengatakan bahwa perempuan mempunyai keterbatasan tertentu, bisa di fikih wanita banyak. Ada sih yang melarang perempuan untuk pergi sendirian dan sebagainya. Padahal di zaman sekarang ini perempuan harus menjadi pintar, harus menjadi mandiri, harus menjadi mapan secara ekonomi, karena memang zamannya sudah berbeda mungkin dengan zaman yang dulu. Kenapa kita harus pintar? Karena kita mendidik anak-anak itu dengan ilmu dan pengetahuan. Bukan dengan hanya kesabaran, tapi dengan realita ilmu yang sepadan dengan anak-anak kita. Makanya perempuan sangat dituntut untuk menjadi pintar. Apalagi di zaman sekarang ya Bu ya. Betul sekali. Yang serba mudah dan juga memang harus selektif juga ya Bu ya. Di balik kemudahan juga memang sebagai perempuan juga harus cerdas juga dalam memilah dan memilih tentang apa-apa yang terbaik untuk keluarganya. Seperti itu ya Bu ya? Seperti itu. Luar biasa. Nah Bu, kita masuk kepada mini games nih. Ini namanya This or That ya. Siap. This or That edisi Ramadan. Yang pertama, berbagi dalam bentuk materi atau berbagi dalam bentuk perhatian dan waktu? Perhatian dan waktu sepertinya. Kenapa alasannya Bu? Karena perhatian dan waktu itu sekarang barang mahal. Barang mahal ya? Barang mahal sekali. Kita bagaimana bisa memanage waktu antara kegiatan, rumah, keluarga, dan juga karir. Itu memang hal yang mahal, dan kita harus bisa menempatkan waktu itu dengan setepat-tepatnya. Luar biasa. Perhatian dan waktu ya Bu ya. Kalau uang? Uang saya kira memang bisa dicari ya. Memang bisa dicari. Tadi juga sudah saya sampaikan bahwa perempuan harus mapan secara ekonomi, ya itu tidak bisa dilepaskan juga gitu ya. Tapi kan dengan kita sudah selesai dengan keluarga kita, ada waktu dan perhatian, maka uang bisa dicari. Gitu ya. Teori dari pribadi saya sendiri. Bisa kita adopsi nih kalau karena memang saya juga setuju kalau perempuan juga harus mapan dari segi ekonomi. Jadi memang meskipun dia seorang ibu rumah tangga, tapi di zaman ini segala mudah ya Bu ya. Banyak juga ibu rumah tangga yang bekerja dari rumah, tidak meninggalkan perannya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, tapi dia masih tetap mapan dalam ekonomi gitu. Kemudian Bu, selanjutnya kepedulian sosial dalam skala besar atau kepedulian kecil tapi konsisten di sekitar? Saya memilih kepedulian kecil tapi konsisten, istiqomah. Betul. Karena untuk mendapatkan sesuatu hal yang besar itu dari yang kecil dulu. Sering kita melewatkan hal-hal yang tidak terlihat, yang kecil tidak terlihat, kita abaikan, tetapi kita tidak bisa meraih sesuatu yang besar.
Jadi lebih baik kita punya kegiatan atau program yang sangat sederhana, dilakukan dengan istiqomah. Dengan keistiqomahan itu kita akan mendapatkan sesuatu yang besar. Oke. Dampaknya, kemaslahatannya lebih besar begitu. Oke. Jadi memang nanti skala besarnya itu akan didapatkan setelah Setelah kita kita beristiqomah. beristiqomah Iya. kepada hal-hal yang kecil, Betul. gitu ya Bu ya, yang kebaikan yang kecil-kecil akan menghadirkan kebaikan besar. Oke, luar Betul biasa. sekali. Oke, selanjutnya nih Bu, aktif di kegiatan sosial luar rumah atau menguatkan kepedulian sosial dari dalam keluarga. Karena Al-Ummu Madrasatul Ula, Ya. bahwa ibu itu adalah madrasah bagi putra-putrinya. Jadi sebelum kita berkarir di luar, tampaknya kita harus memperkuat dalam rumah tangga dulu. Oke. Bagaimana mengkondisikan anak-anak secara psikologi, secara kebutuhannya, secara perhatiannya. Dan kita harus memberikan pemahaman tentu kepada pasangan kita, kepada suami kita. Bagaimana kita menginginkan kehidupan kita yang barokah, yang berkah, yang maslahat. Tentu harus memberikan kemanfaatan untuk umat. Ya. Apalagi kita punya pendidikan, kita punya sarana untuk bisa memberikan kemanfaatan yang lebih besar, tentu harus berkoordinasi dulu dengan keluarga kita. Betul. Jadi ketika kita mempunyai kegiatan di luar, keluarga sudah aman, tidak protes, memahami, malahan mendorong, membantu. Ya. Misalnya ibu keperluannya apa, apakah ibu perlu diantar jemput, apakah ibu tidak boleh diganggu di waktu-waktu tertentu, ya. betul. Oke. Jadi memang harus diperkuat dulu keluarganya. Kenapa keluarga sangat penting? Karena memang lahir batin kita, kesuksesan kita terlihat dalam keluarga gitu, yang saya lihat gitu. Oke, jadi memang perkuat dulu keluarganya ya Bu Betul. ya. Bonding dengan suami, dengan pasangan gitu ya Bu, Betul, dengan betul. anak-anak. Oke, luar biasa. Terakhir nih Bu, apa sih pesan sederhana yang bisa Ibu sampaikan untuk para perempuan agar tetap merasa bermakna gitu ya Bu ya, dan berdaya melalui kepedulian di bulan Ramadan ini? Baik, Bapak Ibu dan juga para perempuan-perempuan hebat di Kota Cimahi, tentu kita sebagai perempuan mempunyai banyak tantangan dan juga rintangan dalam mengelola kehidupan kita. Kita mempunyai berkeinginan mempunyai karir yang baik, berkeinginan untuk mempunyai ekonomi yang mapan. Tentu semuanya harus di-manage dengan baik. Keilmuan kita tidak cukup hanya sebatas pendidikan di formal saja, tetapi kita harus terus menggali keilmuan di luar kehidupan kita yang formal. Misalnya kita bersilaturahim dengan para mu'alim, kita harus banyak bersilaturahim dengan perempuan-perempuan soleha, perempuan-perempuan yang berkarir dalam kesehariannya, tapi tetap tidak meninggalkan keluarga yang dia cintai. Tentu ini membutuhkan konsisten keistiqomahan kita dalam kebaikan. Cara-cara seperti ini bisa kita lakukan dengan tetap menjadi pribadi yang baik dan juga bisa menyebarkan kemaslahatan untuk umat tentunya. Oke, luar Demikian biasa. mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, Semoga terima bermanfaat. kasih. Terima kasih Ibu atas pesan-pesannya, atas ilmunya, Sama-sama. atas waktunya bisa berkenan main silaturahmi di podcast Kemenang Cimahi Berseka gitu. Sami-sami. Oke. Sadaya. Sehat selalu, semoga segala urusannya dilancarkan dan ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah SWT. Amin ya Allah. Amin, amin, amin. Baik, para wargi Kemenang Cimahi, cukup sekian episode podcast Ramadan kali ini. See you in the next video. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini supaya manfaatnya bisa dirasakan oleh semuanya. Saya Nafisa undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berseka